Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita akan bicara tentang kiamat, tapi nggak pakai 2012. Karena 2012 itu sudah dipastikan tidak kiamat. Ini kesimpulannya sudah begitu. Nah, nanti akan kita bicarakan kenapa kita mengatakan sudah bisa dipastikan tidak kiamat. 1 jam mendatang ini akan kita bahas secara kacamata akidah dan syariah Islam. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, sebenarnya kiamat ini bukan sesuatu yang baru. Artinya jauh sebelum Islam bicara kiamat, semua agama yang dibawa oleh para nabi pun juga ya sudah bicara tentang itu. Bahkan agama di luar agama samawi, yaitu agama-agama hasil rekayasa manusia, semacam Buddha atau semacam agama-agama mitologi Yunani dan sebagainya, mereka juga punya keyakinan tentang akan hancurnya alam semesta. Semua sudah mengatakan hal itu. Artinya kiamat bukan hal yang baru. Nah, yang baru itu adalah ketika sekarang ada film tentang 2012. Nah, itu baru jadi rame karena hitung-hitungannya cuma tinggal 2 tahun lagi, ya kan. Sekarang kita berada pada akhir 2009. Nah, berarti kan 2 tahun lagi lah itu, karena terjadinya tahun 2012, tepatnya pada tanggal 21 bulan 12 gitu. Berarti sebentar lagi. Nah, semua informasi tentang hancurnya alam semesta yang ada di semua agama itu, satu dengan yang lain ada kesamaan, tapi banyak juga yang mengandung ketidaksamaan. Ditambah dengan mitologi, ditambah dengan dongeng, ditambah dengan berbagai hal yang tidak masuk akal dan seterusnya. Nah, ketika Rasulullah SAW diutus, barulah kemudian semakin jelas, semakin terang informasi tentang kehancuran alam semesta. Ternyata itu bukan satu kejadian saja, tapi merupakan rentetan kejadian yang panjang, yang setelah kehancuran itu juga ada kebangkitan, ada hisab, ada mahsyar, ada mizan, ada surga, neraka dan sebagainya. Yang sayangnya di hampir semua mitologi, di hampir semua kepercayaan agama itu yang disebut-sebut cuma hancurnya alam semesta. Padahal hancurnya alam semesta itu hanya bagian kecil saja dari serangkaian kejadian yang akan terjadi kemudian, yang disebut dengan istilah yaumil akhir, hari akhir. Hari akhir itu bukan hanya ditandai dengan bencana, tapi ditandai dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan semua itu dalam Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran, kiamat itu disebutkan berkali-kali, berulang-ulang, dengan istilah dan bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan kejadiannya. Karena kiamat itu bukan satu hari gitu ya, tapi merupakan masa yang panjang, masa yang mungkin lebih lama dari masa kita hidup di dunia. Sebuah alam, sebuah dunia tersendiri. Setelah alam dunia kita ini ada dunia lagi namanya dunia akhirat. Dan kiamat itulah bagian dari itu semua. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, nama-nama hari kiamat itu banyak banget, tergantung dari sudut pandangnya atau kejadian yang bisa diangkat pada titik-titik atau pada detik-detik tersebut. Paling tidak ada 70 ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan kata-kata qiyamah gitu. Gak usah dihafalin lah 70 ayat. Pokoknya percaya aja lah, ada 70 kali di Al-Quran disebutkan kata-kata kiamat. Dan sinonimnya yang sama dengan kiamat itu juga disebutkan berkali-kali dengan bahasa yang berbeda-beda. Misalnya kata-kata al-yaumul akhir, hari akhir. Surat Al-Baqarah dan surat At-Taubah. Ya, nanti ini tinggal di copy aja silakan. Al-akhirat atau ad-darul akhirah itu dalam Al-Baqarah dan An-Nisa. Al-akhirah ya
alam akhirat atau rumah akhirat atau dunia akhirat. Kemudian as-sa'ah disebutkan beberapa kali, surat ke-15 Al-Hijr atau surat 20 surat 22 as-sa'ah. Seperti dalam hadis Nabi disebutkan, apabila satu pekerjaan diserahkan bukan pada ahlinya, fantaziris sa'ah, tunggulah saat kehancuran. Artinya tunggulah hari kiamat gitu. Kemudian yaumul ba'ats. Nah, ini yang jarang jarang diimani, jarang dipercayai, dan ini yang jadi mentoknya orang-orang Arab jahiliyah dengan Rasulullah, yaitu mereka percaya kalau hari kiamat itu terjadi, cuman hancurnya alam semesta doang. Bahwa setelah dihancurkan lalu ada kebangkitan lagi, itu mereka nggak percaya. Yaumul ba'ats. Ba'ats artinya hari kebangkitan, di mana semua orang yang sudah mati dibangkitkan lagi dari zaman Nabi Adam sampai orang-orang yang terakhir dimatikan. Nah, yaumul akhir atau yaumul qiyamah itu termasuk juga di dalamnya yaumul ba'ats, hari orang-orang dibangkitkan kembali dari tidurnya, dari kematiannya. Ada lagi istilah hari kiamat itulah yaumul khuruj, hari keluarnya orang-orang. Tadi dibilang bangkit, sekarang keluar. Ya, nggak jauh beda. Keluar dari alam kuburnya, keluar dari dunianya menuju dunia yang lain lagi. Yaumul fasl. Yaumul fasl artinya hari yang membedakan. Yufasil, membedakan, membelah antara orang-orang yang akan masuk surga dengan orang-orang yang masuk neraka. Yaumul fasl, pada hari akan orang-orang itu akan dipisahkan satu dengan yang lainnya. Yaumiddin, ini sudah kita sering baca di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu ini surat gimana bunyinya? Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu maliki yaumiddin. Dia adalah raja pada hari din, hari agama. Hari agama maksudnya apa? Ya, hari akhirat atau hari hancurnya alam semesta, dan membuktikan bahwa agama itu benar dan bahwa yang disampaikan oleh orang-orang di luar agama itu tidak benar. As-sakhah, ini surat Abasa ya. Idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi. Sakhah disebutkan dalam Al-Quran. Apa itu? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, yaitu orang pada hari itu akan lari dari saudaranya. Lupa kalau itu saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dari bapak dan ibunya. Lupa kalau itu bapaknya, lupa kalau itu ibunya. Wa sahibatihi wa banih, dari bininya dan dari anaknya dia lupa juga. Hari itu orang kalau ngeliat bininya udah lupa. Bini gua apa bukan ya? Kenapa? Karena likul limri'in yauma idzin sya'nun yughni. Setiap individu, setiap orang pada hari itu punya urusannya masing-masing, lagi menghadapi mizan, timbangan, lagi menghadapi hari pembalasan, lagi menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat, sangat berat. Udah lupa mau anaknya minta tolong dan sebagainya, udah gua nggak kenal lu urus urusan lu, gua urus urusan gua aja susah gitu. Jadi nggak ada urusan kita minta tolong kepada sesama kita. At-tammatul kubra dalam surat An-Nazi'at disebutkan begitu juga, yaitu kehancuran yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Yaumul hasrah. Hasrah ini orang-orang dikumpulkan di satu padang mahsyar. Al-hasrah itu tempat digelandangnya orang-orang, dikumpulkan dalam satu tempat lautan manusia, karena jumlahnya mungkin kalau sekarang aja ada 5 atau 6 miliar penduduk bumi, maka yang berkumpul itu akan lebih dari 6 miliar. Kenapa? Karena dihitung dari sejak zaman Nabi Adam sampai orang yang terakhir, mungkin puluhan miliar berkumpul dalam satu padang. Nah, itu dikatakan yaumul hasrah. Al-ghasyiyah, kegemparan. Yauma idzi wujuhun khasyi'ah, pada hari itu wajah-wajah itu akan tertunduk lesu. Nah, ada lagi wajah-wajah pada hari itu akan sumringah. Wujuh yauma idzin na'imah, tertawa-tawa, senyum, lisa'iha radiyah, dan seterusnya. Yaumul khulud, hari yang abadi. Dibandingkan dengan dunia ini sebentar, tapi yaumul qiyamah itu adalah yang terus-menerus berlangsung dan cukup lama. Kejadiannya cukup lama, di mana Allah hancurkan alam semesta, matikan semua manusia, termasuk juga malaikat, bahkan termasuk Israel sendiri pun mati. Disuruh sama Allah Israel untuk mencabut nyawanya sendiri. Jadi dia kerjaannya dari dulu tukang nyabut nyawa orang, nyawa malaikat dan sebagainya. Nah, kata Allah udah terakhir tinggal Israel doang. Nah, sekarang kamu cabut nyawamu sendiri. Cabutlah nyawanya, mati semua.
Semuanya mati kecuali hanya tinggal Allah saja. Dan entah berapa lama suasana tidak ada kehidupan itu, baru kemudian Allah hidupkan kembali Israel, dan Allah hidupkan lagi yang lain-lain dan dibangkitkan semua. Nah, masa itu kalau kita ukur dengan masa kita menjadi sesuatu yang tidak bertepi, yang jadi abadi karena saking lamanya. Hari akhirat atau hari kiamat itu juga disebut dengan istilah Yaumul Khulud, hari keabadian, immortal bahasa kerennya. Yaumul Hisab, hari di mana orang-orang akan dihisab, akan di account segala dosa dan pahalanya, segala amal yang sudah dia lakukan. Kemudian Al-Waqi'ah, kegemparan juga artinya. Yaumul Wa'id, hari di mana orang akan diancam, ya, diancam dengan berbagai macam siksa yang Allah akan turunkan hasil dari perbuatannya. Dan ini masih panjang lagi nih, kalau saya terusin nggak selesai-selesai. Ada Yaumul Azifah, Yaumul Jamal, Al-Haqqah, Yaumul Talaq, Yaumul Tanad, Yaumul Taghabun, dan seterusnya. Baik, sekarang kita bicara tentang kiamat. Tanda-tanda kiamat. Kita bagi kiamat itu, saya katakan tadi, kiamat itu berproses, panjang. Ada kejadian-kejadian yang sudah terjadi dan disebut itu bagian dari kiamat, dan ada kejadian yang nanti yang sedang terjadi, itu juga dikatakan bagian dari kiamat, dan ada yang belum terjadi. Nah, kita akan bahas satu persatu berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Semua nabi dan semua rasul bercerita tentang kiamat, karena dalam kitab suci yang mereka bawa dari Allah itu disebutkan tentang akan adanya hari kiamat. Dan antara Nabi Muhammad, nabi yang terakhir, dengan kiamat itu berdekatan. Artinya sesudah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman, disebutnya begitu. Nabi akhir zaman artinya ya nabi itu berhimpitan waktunya dengan hari kiamat dalam kacamata Allah. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang kita, udah berapa nih? Udah 14 abad ya, belum kiamat-kiamat juga. Dan Rasul menyebutkan bahwa saya dan hari kiamat dibangkitkan berbarengan seperti ini. Antara saya dan kiamat sudah nggak ada jarak lagi. Nah, cuma realitasnya kiamat itu belum terjadi secara sesungguhnya, karena ternyata hitungan di sisi Allah dengan hitungan di sisi kita mungkin begini. Tata surya kita terdiri dari matahari dan 8 planet ya sekarang ya. Planet tinggal 8 ya sekarang ya. Plutonya sudah dimakzulkan, sudah dieliminir. Nah, jadi dari 8 planet dan 1 matahari itu, kalau kita hitung jaraknya dari bumi kita ke matahari, jauh banget. Cahaya merambat dengan kecepatan 300.000 km per detik, dia butuh waktu 8 menit dari matahari sampai ke kita. Itu kalau kita pakai pesawat dengan kecepatan cahaya. Nah, kalau kita pakai kecepatan roket biasa yang dikenal oleh NASA sekarang ini, wah, bisa berpuluh-puluh tahun kita sampai matahari. Tapi kalau dilihat dari sistem tata surya yang lain, maka tata surya kita itu cuma satu titik begitu saja. Kelihatannya berdekatan, matahari dikelilingi oleh 8 planetnya. Itu dalam satu galaksi. Nah, kalau dilihat dari galaksi yang lain, maka galaksi kita itu cuma seperti seperti serbuk begitu saja yang sedang berterbangan di udara. Kelihatan kecil, jauh, dan itu menyatu. Padahal begitu kita deketin, itu luar biasa jauhnya, luar biasa panjangnya. Nah, Rasulullah SAW itu diutus bersamaan dengan hari kiamat. Artinya depan belakang. Rasulullah dulu, baru datangnya hari kiamat. Diutusnya Nabi Muhammad sudah merupakan tanda bahwa kita sudah masuk era akhir zaman. Gitu. Cuman berapa lamanya, Rasulullah sendiri pun juga tidak tahu. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril, matas sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat, beliau menjawab dengan tegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, mal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya nggak lebih ngerti daripada yang nanya. Artinya yang nanya juga kagak tahu, yang ditanya juga kagak tahu. Nabi cuma mau bilang begini, gua aja nggak tahu apalagi lo, gitu, kepada Jibril. Jadi Jibril pun juga tidak tahu, Rasulullah juga tidak tahu. Yang tahu maksudnya cuma Allah, kapan kejadiannya. Nah, kalau Jibril yang bisa membawa wahyu dari Allah itu saja tidak tahu, dan kalau Muhammad SAW yang bahkan bertemu langsung dengan Allah di Sidratul Muntaha itu pun juga tidak tahu,
Padahal kalau kita mau bicara siapa orang paling tahu di dunia ini, logikanya adalah orang yang pernah bertemu langsung dengan Allah. Tapi keduanya, baik Jibril maupun Muhammad, mengatakan saya tidak tahu. Itu hanya rahasia Allah yang tidak bisa diminta bocoran-bocorannya, kecuali hanya Allah menyebutkan tanda-tanda akan kejadiannya. Yang kedua, tanda kiamat yang sudah terjadi adalah terbelahnya bulan. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Surat Al-Qamar, surat tentang bulan. Telah datang atau telah dekat hari kiamat, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar, dan bulan sudah terbelah. Para ahli astronomi mengatakan bahwa bulan kayaknya memang pernah terbelah. Cuma karena kejadiannya di masa lalu sulit dibuktikan secara ilmiah, ya mereka cuma bilang itu mitologi. Tapi kalau kita buka hadis-hadis yang sahih, memang itu mukjizat Rasulullah SAW membelah bulan. Dan bulan sudah terbelah. Ketika bulan sudah terbelah, itu adalah salah satu di antara sekian banyak tanda bahwa kiamat sudah akan terjadi dari sisi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang juga sudah terjadi adalah nomor 3. Api di Hijaz yang menerangi leher-leher unta di Basra. Apinya di Hijaz. Hijaz ini daerah Saudi Arabia sekarang. Basra itu adanya di Irak. Gitu. Saking terangnya api itu, Irak pun sampai terang benderang juga. Padahal Jazirah Arab dengan Irak itu jaraknya lumayan jauh, dibelah dengan Sungai Dajlah. Tapi leher-leher unta itu bisa terang, kelihatan kayak siang, gara-gara apinya itu sangat besar di Jazirah Arabia. Dan itu sudah terjadi pada tahun 654 Hijriah, di zaman Al-Imam An-Nawawi rahimahullah hidup. Dalam salah satu kitabnya beliau menceritakan bahwa saya pernah melihat api tersebut. Dan api yang sangat besar di Hijaz atau di Saudi Arabia itu juga salah satu di antara sekian banyak tanda hari kiamat. Dan tanda itu sudah terjadi walaupun kejadian kiamatnya belum lagi terjadi. Dan yang terakhir adalah berhentinya jizyah dan kharaj. Jizyah itu pajak dari orang-orang non-muslim kepada pemerintahan Islam. Nah, itu sudah terjadi sekarang ini. Wilayah-wilayah yang dulunya menjadi wilayah Islam kemudian jatuh kembali ke tangan orang-orang kafir, sehingga tidak ada lagi jizyah, upeti kepada pemerintahan Islam. Kharaj itu pajak atas tanah, yang juga karena tanahnya sudah tidak dikuasai oleh umat Islam, maka hilanglah jizyah dan kharaj. Berikutnya kita akan bicara tentang tanda kiamat yang sedang terjadi atau belum terjadi atau masih berlangsung sampai sekarang. Nomor 1 adalah peperangan dan futuhat Islamiyah. Peperangan dan futuhat. Saya berdiri aja kali pegel. Peperangan dan futuhat Islamiyah. Futuhat artinya pembebasan berbagai negeri yang tadinya bukan Islam. Dan itu sudah kejadian. Misalnya peperangan antara umat Islam dengan Romawi. Itu kejadian, sudah terlaksana. Dan futuhat Islamiyah juga sudah terjadi. Bahkan tidak sampai 2 tahun setelah Rasulullah wafat, di zaman Khalifah Umar, futuhat Islamiyah ini langsung terjadi. Pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas dikirim oleh Umar bin Khattab menuju Istana Putih Persia. Dalam peperangan 3 hari, Persia jatuh ke tangan umat Islam. Kemudian beliau mengutus Amr bin As ke Mesir, Afrika Utara. Kemudian akhirnya Mesir masuk Islam. Dan yang terakhir, kepada Romawi atau Syam yang juga jatuh. Setidaknya wilayah jajahan Romawi itu jatuh ke tangan umat Islam, ditandai dengan Umar bin Khattab berangkat ke Palestina. Di Palestina yang merupakan wilayah jajahan Romawi saat itu, paus atau orang tertinggi di kalangan orang-orang Nasrani menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada Umar. Nah, futuhat Islamiyah terus berlangsung, kemudian Eropa jatuh ke tangan umat Islam. Spanyol dulu, setelah masuknya Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair ke Spanyol. Kemudian di tahun 1453 ramalan Rasulullah pun kemudian terjadi, yaitu la taftahunna Konstantinia, kamu akan bisa menjatuhkan Konstantinopel. Romawi atau Eropa ibu kotanya adalah Konstantinopel.
atau Bizantium, dulu namanya Bizantium atau Konstantinopel, yang merupakan benteng pertahanan terakhir orang-orang Romawi saat itu. Nah, orang-orang Romawi itu sudah membangun ibu kota mereka, Konstantinopel itu, dengan benteng yang sangat kokoh, dan sepanjang sejarah para sahabat Nabi sudah berupaya untuk merebut itu. Pertama Ali bin Abi Thalib, di zaman Ali bin Abi Thalib beliau mengirim pasukan besar-besaran ke Bizantium tapi nggak berhasil. Di zaman Yazid bin Muawiyah juga berangkat para sahabat ke sana untuk merebut kota itu. Kenapa? Karena kata Nabi, kalian pasti bisa menjatuhkan Konstantinopel. Panglima perangnya adalah panglima perang terbaik yang dimiliki oleh umat Islam, dan pasukannya adalah pasukan yang terbaik yang dimiliki oleh umat Islam. Hadis itu hadis yang sahih. La taftahunna Konstantiniyah wa la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu jaishuha. Tapi belum pernah ada yang berhasil sampai kemudian kejadiannya tahun 1453. Sultan Muhammad Al-Fatih yang baru berusia 20 tahun berhasil mengepung Bizantium itu atau Konstantinopel itu, dan akhirnya bisa merebut ibu kota Romawi, jatuh ke tangan umat Islam. Maka dia berhak mendapatkan gelar panglima terbaik yang dimiliki oleh umat Islam, dan pasukannya adalah pasukan yang terbaik yang pernah dimiliki oleh umat Islam, sehingga dia bergelar The Conqueror atau Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan atau Khalifah Turki Utsmani, 1453. Romawi jatuh ke tangan umat Islam. Tapi sebagian kerajaan Eropa itu masih berkumpul di Roma yang sekarang, kota Roma. Tapi kata Nabi, akan kejadian Roma itu jatuh juga ke tangan umat Islam. Jadi ada dua ibu kota Eropa. Eropa Timur itu Bizantium, sekarang namanya sudah diubah menjadi Istanbul, ibu kota Turki. Nah, yang satu lagi yang di Italia sekarang, sampingnya Vatikan. Kata Rasulullah, itu juga akan jatuh ke tangan umatku, tangan kalian. Sampai kemudian ketika ngobrol-ngobrol para sahabat dengan Rasulullah, ada seorang di antara mereka bertanya, Ayul Madinataini tuftahu awalan ya Rasulullah. Dari dua kota itu, Istanbul dan Roma sekarang itu, mana yang jatuh duluan ke tangan kita? Rasulullah mengatakan Madinatu Herakl, kota yang di situ ada Kaisar Heraklius. Itu maksudnya adalah Konstantinopel yang sekarang namanya Istanbul. Tapi Roma yang sekarang itu, sebagaimana janji Rasulullah, itu juga akan jatuh ke tangan umat Islam. Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan, sekarang ini di abad 21, saya menganggap bahwa inilah abad di mana kita akan merebut Roma. Italia itu jatuh ke tangan umat Islam. Tapi bedanya dengan di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, kalau dulu dengan penyerbuan militer secara besar-besaran, sekarang dengan menggunakan penyerbuan informasi lewat internet, lewat e-book, lewat berbagai macam media massa yang kita angkat. Orang-orang di sana kemudian banyak yang masuk Islam, wabil khusus lewat pernikahan. Jadi orang-orang Islam banyak yang menjadi ekspatriat di sana, bekerja di sana, lalu menikahi wanita-wanita Kristen ahli kitab di sana. Lahirlah generasi Islam berikutnya, yang sekarang Islamic Center itu kerjaannya mengakuisisi gereja, kan? Gereja dibeli, akhirnya menjadi generasi Islam yang kuat. Dan masjid terbesar sekarang di Eropa adanya di jantung kota Roma, yang jaraknya hanya dekat sekali dengan Vatikan. Sehingga kata Dr. Yusuf Qardawi, Vatikan itu sebentar lagi akan kita lumat menjadi wilayah Islam dan menjadi ibu kota umat Islam di abad ke-21. Lahir dari generasi mereka. Nah, Futuhat Islamiyah itu adalah diantara sekian banyak tanda-tanda kiamat yang menuju kepada kemenangan besar umat Islam. Dan sudah pernah terjadi, dulu ketika Baghdad diratakan dengan tanah oleh pasukan Mongolia di bawah pimpinan Genghis Khan, 100 tahun kemudian cucu Genghis Khan masuk Islam. Dan tentara-tentara Mongolia menjadi pasukan muslimin yang terbaik yang ada di zaman itu, yang ikut membantu pasukan Turki Utsmani mengepung Bizantium. Genghis Khan, tentara Mongol. Muncul para pengaku nabi. Itu juga sudah kejadian sejak Rasulullah wafat. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah ada Musailimah Al-Kadzdzab. Serangkaian fitnah juga sudah terjadi, seperti bunuh-bunuhannya Muawiyah dengan
Hasan Hussein dan seterusnya. Itu sudah terjadi, sampai hari ini juga masih terus terjadi. Nomor 4, urusan diserahkan kepada selain ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Nomor 5, kehancuran muslimin juga sudah terjadi. Andalusia yang pernah berjaya di bawah umat Islam selama 800 tahun, kemudian dihancurkan habis oleh pasukan Kristen yang ada di Eropa itu, di bawah Ratu Isabella. Habis ludes, tidak ada satupun umat Islam tertinggal di sana, karena mereka hanya diberi satu di antara 3 pilihan: masuk Kristen, atau mereka dibunuh, atau mereka keluar dari tanah Spanyol. Dan itu juga sudah terjadi sampai hari ini. Di wilayah kita di Asia Tenggara yang mengalami hal seperti itu adalah Filipina, saudara kita. Filipina itu dulunya negeri Islam sebagaimana kita Nusantara. Bahkan ibu kota Filipina yang bernama Manila itu adalah singkatan akronim dari doa para panglima muslim yang ada saat itu kepada pasukannya yang mau berangkat perang. Siru fi amanillah, berjalanlah kamu di bawah keamanan, pengawasan, penjagaan dari Allah. Amanillah, jadi Manila, bukan rumput Manila ya. Amanillah ya, tempat yang dijaga oleh Allah. Tapi sekarang Manila habis, Filipina habis, hanya tersisa di bagian selatan, di daerah Mindanao, yang disebut mereka sebagai, dengan penghinaan mereka menyebut umat Islam yang ada di selatan Filipina itu sebagai bangsa Moor. Bangsa Moor itu bangsa Vandal yang ada di Inggris. Mereka disebut-sebut dengan bangsa Moor atau disebut dengan Moro. Moro itu sebutan penghinaan sebenarnya. Sebagaimana kita menyebut orang Afro-American sebagai Negro. Moro, Negro itu penghinaan. Yang sebenarnya mereka adalah orang-orang daerah Mindanao, gitu. Menjadi lalu dianggap sebagai teroris lah dan sebagainya. Nah, Indonesia ingin juga dilakukan seperti itu. Cuma kebetulan Indonesia cukup kuat, karena proses Islamisasi itu panjang. Sementara di Filipina atau di Kashmir misalnya, memang proses Islamisasinya menjadi lemah. Kehancuran muslimin juga terjadi di Eropa Timur yang dulu sempat diislamkan oleh Muhammad Al-Fatih, kemudian dihabisi oleh Slobodan Milosevic ketika mereka menghancurkan Bosnia Herzegovina. Umat Islamnya memang sudah karatan keislamannya, sudah enggak bagus lagi. Dilakukan cleansing etnik sehingga habislah umat Islam yang ada di sana, tinggal beberapa gelintir saja. Itu juga sudah terjadi dan merupakan tanda-tanda kiamat. Nomor 6, ini diambil dari hadis Rasulullah dengan Jibril, yang Jibril menyamar menjadi manusia biasa. Di hadapan para sahabat, Jibril tiba-tiba datang dan bertanya, apa itu iman, Islam, ihsan, kapan hari kiamat, lalu apa tanda-tandanya? Di antara yang dijawab oleh Rasulullah adalah ketika para budak melahirkan tuannya. Nah, para ahli hadis bingung, maksudnya apa? Ketika para budak melahirkan tuannya, mereka memberikan beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa budak melahirkan tuannya itu maksudnya adalah perbudakan habis. Kenapa? Karena para wanita budak kalau dinikahi oleh laki-laki yang merdeka, anaknya kalau lahir, baik itu laki-laki atau perempuan, pasti menjadi orang yang merdeka. Jadi anaknya orang merdeka, ibunya budak, maka dikatakan budak melahirkan tuannya. Ini penafsiran yang positif. Artinya perbudakan hilang, karena setiap kali ada budak melahirkan manusia, manusia itu pastilah orang merdeka. Tapi ada yang penafsirannya negatif. Maksudnya budak melahirkan tuannya adalah anak-anak itu akan menjadi kualat durhaka kepada orang tuanya. Dan masih banyak penafsiran-penafsiran yang lain. Tapi yang jelas Rasulullah menyebutkan ketika idza talidal amatu rabbataha, ketika para budak wanita melahirkan tuannya. Ada lagi yang mengatakan, oh ini berarti anak zina, berarti zina sudah menyebar di mana-mana. Itu tafsiran para mufassirin, para ahli hadis, para ulama. Tetapi teks yang disebutkan oleh Rasulullah adalah idza talidal amatu rabbataha. Nomor 7, ini juga hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. La taqumas sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali umat-umat yang lain, bangsa-bangsa lain akan mengerubuti umat Islam. Sampai dikatakan yushiku an tatada'a alaikumul umam kama tatada'al akalatu ila qas'atiha. Bangsa-bangsa lain, umat-umat yang lain itu akan mengerubuti kalian sebagaimana sekawanan hewan liar mengerubuti bangsanya.
Sampai para sahabat bengong ketika Rasulullah menceritakan itu. Bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Apakah jumlah kita sedikit, umat Islam minoritas? Qala bal antum hina idzin katsir. Enggak, justru jumlah kalian banyak. Di mana-mana ada, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Kalian tidak ubahnya seperti buih, seperti busa yang dipermainkan ombak, dan seterusnya. Jadi kisah nanti bahwa bangsa-bangsa lain mengerubuti umat Islam menjadi common enemy, ya, itu sudah terjadi sejak lama sebenarnya, dan sekarang juga masih terjadi. Kita menjadi bangsa yang terkucilkan, walaupun jumlah kita banyak, tapi secara ekonomi, secara politik, secara militer dan sebagainya, bagaimana kita lihat Barat, Israel, Yahudi dan sebagainya, menjadikan kita bangsa yang sebenarnya sangat besar ini seolah-olah menjadi musuh bersama, dengan isu terorismenya lah, dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan miring yang mereka lakukan. Melimpahnya harta, kemudian nomor 9, taslimul khassah, merebaknya perdagangan dan putusnya silaturahim. Ini juga merupakan bagian dari kiamat yang sedang terjadi. Ini taslimul khassah ini maksudnya begini. Orang memberi salam tapi tidak kepada siapa saja, hanya kepada orang yang dia kenal baru dia ucapkan salam. Nah, kepada yang dia tidak kenal dia nggak mengucapkan salam. Nah, ini kalau di Indonesia saya kira nyaris terjadi di semua tempat, gitu ya. Kalau kenal, oh aktivis dakwah ya, assalamualaikum. Gitu. Oh dia aktif di kegiatan pengajian, assalamualaikum. Tapi kalau enggak assalamualaikum. Beda dengan kalau saya dulu kuliah di Libya, kenal nggak kenal, ya, ketemu di jalan, di tangga, di mana, assalamualaikum, assalamualaikum. Afsus salama bainakum, sebarkan salam di tengah kalian, gitu. Tapi ketika hari akhir menjelang terjadi, di antara salah satu cirinya adalah ketika salam itu hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja. Taslimul khassah, memberikan salam hanya kepada sebagian manusia. Baik. Nah, ini yang merupakan inti dari pembicaraan kita hari ini. Tanda kiamat yang belum terjadi, dan tidak akan terjadi kiamat kecuali terjadi hal-hal ini dulu. Pertama, kembalinya Jazirah Arab menjadi kebun dan sungai. Belum terjadi. Yang ada baru di Arafah itu ditanami pohon pete Cina yang bibitnya dari Jakarta, tanahnya dari India. Setiap pohon dikasih keran satu, tapi belum jadi kebun-kebun yang indah dan belum ada sungai di sana. Nah, kiamat baru akan terjadi ketika Jazirah Arabia kembali lagi menjadi kayak puncak, gitu, kayak Bogor, gitu, kayak Cianjur, gitu. Makanya sekarang orang-orang Saudi banyak yang datang ke Bogor, puncak Cianjur. Lain ya, judulnya lain. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali Jazirah Arabia akan kembali menjadi hijau dengan kebun-kebunnya dan sungai-sungainya. Waktu saya cerita seperti ini, ada orang nanya, itu cuman kiasan saja ataukah itu betulan? Gitu. Saya bilang betulan. Wah, kalau begitu gampang, kita surati saja kepada Raja Abdullah untuk nggak usah lah mengadakan penghijauan. Kenapa? Biar kiamat nggak kejadian. Gitu. Biar jangan sampai terjadi kiamat gitu. Biarinlah jadi padang tandus yang gersang begitu saja, jangan ada proses penghijauan. Saya bilang kalau Allah mau menjadikan satu negeri hijau, cukup dengan katakan kun, hijaulah. Dan ketika Allah tidak mau hijau menjadi padang pasir, kun, jadi juga. Ya gampang, kalau memang pemerintah Saudi tidak mau menghijaukan negerinya, dalam waktu singkat Allah bisa menggulingkan kekuasaan itu. Atau Allah bisa saja tumbuhkan sebuah gunung berapi di tengah-tengah Jazirah Arabia, ya, beberapa gunung meletus di sana, dan kemudian isi perut bumi yang subur itu kemudian menutupi dataran Jazirah Arabia setebal 10-20 meter yang tanahnya merupakan tanah humus semua, lalu berdiri tegak beberapa gunung, lalu kemudian jadi negeri yang penuh dengan tanaman, penuh dengan sungai-sungai, dan itu mudah saja, dan sudah kita lihat contohnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Bagaimana mud volcano itu terjadi tiba-tiba, nggak tahu sebabnya apa dan sebagainya, tiba-tiba keluar aja lumpur dari situ. Nah, bisa saja di Mekah, di Madinah, di Taif dan sebagainya muncul gunung berapi yang kemudian gunung itu meletus menutupi wilayah-wilayah itu, dan kemudian beberapa tahun kemudian muncullah kebun-kebun yang indah, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadilah wilayah itu menjadi Bogor, Puncak dan Cianjur.
berbicaranya binatang buas dan benda mati pada manusia. Hadisnya sahih juga, diriwayatkan oleh Imam Muslim. La taquma sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai umat Islam dapat mengalahkan Yahudi, di mana Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon, dan batu dan pohon itu akan membantu umat Islam dengan mengatakan, wahai Muslim, wahai hamba Allah, kemarilah, di belakangku ini ada Yahudi sedang sembunyi, kemari dan bunuh dia. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad, karena pohon gharqad itu adalah pohon milik orang-orang Yahudi. Nah, di internet, kalau kita buka Google misalnya, kita searching kata-kata gharqad, baik dengan bahasa Inggris atau bahasa Arab, itu ada orang-orang Yahudi yang mulai sudah menjual secara online pohon gharqad, harganya $18. Jadi mereka percaya bahwa suatu hari orang-orang Yahudi ini akan dikalahkan oleh umat Islam, dan mereka akan bersembunyi di balik pohon itu. Dan di Palestina sendiri, di wilayah pendudukan, orang-orang Israel itu di samping perumahan-perumahan mereka, itu mereka menanam pohon gharqad. Jumlahnya sudah tidak tanggung-tanggung, sudah sampai 220 juta batang pohon gharqad. Ya, waktu tahun 95 saya mau masuk ke wilayah Palestina, nggak bisa masuk. Tour guide saya mengatakan, kita akan melewati saja wilayah-wilayah perbatasan. Nah, kita akan nanti kan lihat hutan-hutan, pohon-pohon yang itu pohon gharqad, dia bilang. Apa itu pohon gharqad? Ya, sebagaimana yang antum baca di hadis Sahih Muslim, bahwa orang Yahudi lebih percaya bahwa mereka akan dihancurkan daripada kita umat Islamnya sendiri, bahwa kita akan menang, dan bahwa mereka akan sembunyi di balik pohon gharqad, dan bahwa pohon gharqad itu tidak akan berkhianat pada orang Yahudi, karena pohon gharqad adalah pohonnya Yahudi. Kalau Yahudi ngumpet di balik batu, di balik pohon biasa, semua batu dan pohon itu akan berbicara. Wahai Muslim, nih di belakang saya ada Yahudi, kemari kecek palanya. Gitu. Tapi pohon gharqad akan melindungi orang-orang Yahudi. Binatang buas, benda mati akan bicara secara real kepada manusia, dan itu belum terjadi sampai hari ini. Turunnya Al-Mahdi. Al-Mahdi ini adalah seorang manusia biasa yang sudah lahir tetapi diangkat oleh Allah, dan dia belum turun lagi. Dia akan turun pada akhir zaman untuk membantai atau menghancurkan kekuatan Dajjal. Nah, Dajjalnya juga belum ada, Al-Mahdi ini juga belum turun. Sungai Furat akan mengandung air yang bersumber dari gunung, di mana airnya mengandung kristal-kristal emas atau butir-butir pasir emas. Bumi akan mengeluarkan harta yang terpendam, dan terkumpulnya manusia ke Madinah. Jadi di hari menjelang kiamat itu, orang akan berkumpul di kota Madinah dan sekitarnya, karena kejadiannya sedemikian dahsyat dan orang ketakutan, maka mereka berkumpulnya di Madinah. Nah, ini 6 belum terjadi. Tapi apakah terjadi tahun 2012? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas, ini adalah kabar dari Rasulullah dengan hadis-hadis yang sahih. Seandainya dari sekarang sampai 2012 ini semua kejadian, ya mungkin saja 2012 kiamat. Tapi kalau menurut perhitungan kita akan susah kalau misalnya dengan katakanlah dengan proses yang bersifat alamiah yang biasa, kecuali dengan keajaiban-keajaiban, tapi kita nggak tahu apa yang ada di dalam skenario Allah dalam semuanya ini. Berikutnya, ini kita akan bicara tentang kiamat yang sesungguhnya. Kiamat yang sesungguhnya itu kita sebut dengan istilah kiamat kubro, kiamat yang jelas. Waktunya udah habis ya. Lihat jam, lanjut. Asap ini fungsinya untuk membunuh semua umat Islam. Jadi sebelum kiamat yang betulannya terjadi, bumi akan mengeluarkan asap. Asapnya ini akan membuat semua orang mukmin meninggal dunia. Sebab orang mukmin itu tidak akan disiksa dengan melihat langsung kejadian kiamat. Nah, yang akan disiksa dengan melihat langsung bagaimana gunung berterbangan seperti anai-anai, seperti kita baca dalam Al-Quran. Yauma yakumul jibalu kal ihnil manfus wa apalagi wa takunul jibalu kal farashil mabsus, dan seterusnya. Itu adalah siksaan juga buat orang-orang kafir. Sehingga orang kafir itu selain nanti di akhirat dia disiksa, di alam dunia disiksa dengan cara diperlihatkan gimana kiamat itu terjadi, dia ngalami langsung. Orang beriman nggak akan dikasih lihat dahsyatnya kiamat.
Dengan adanya asap itu orang beriman meninggal semua. Ya tadi yang berkumpul di Madinah, yang di mana-mana itu Allah matikan mereka. Sehingga mereka langsung masuk ke dalam alam barzakh, alam yang penuh dengan kenikmatan. Karena dia pada akhirnya akan masuk ke dalam surga. Nah di alam barzakhnya dia akan mengalami kenikmatan-kenikmatan. Jadi nggak akan diperlihatkan kalau kita adalah orang beriman. Berikutnya adalah fitnah Dajjal. Dajjal, Al-Masih Dajjal, dikatakan Al-Masih karena dia mengusap, ya, menguasai seluruh permukaan bumi dengan kekuasaannya. Juga belum muncul, dan Dajjal itu bukanlah katakanlah personifikasi dari Bush misalnya, atau personifikasi dari Fir'aun dan sebagainya, bukan. Dajjal itu manusia dengan segala keajaiban yang Rasulullah ceritakan pada dirinya, dengan matanya yang satu, dengan tulisan kaf, fa, ra di jidatnya, dan orang semua akan terpengaruh di bawah kepemimpinan Dajjal. Secara fisik kelihatan Dajjalnya, dan hari ini Dajjalnya belum muncul. Kalau orang kayak Dajjal banyak, ya misalnya Bush, ya dulu Westerling, kemudian ada Hitler, ada Mussolini, ada Stalin, ada Lenin dan sebagainya. Itu orang kayak Dajjal, mirip-mirip Dajjal, tapi bukan Dajjal yang sesungguhnya. Kemudian fitnah kubro yang sesungguhnya itu dengan turunnya Isa alaihissalam. Isa alaihissalam pada waktu turun dia bukan nabi. Nabinya tetap Nabi Muhammad. Isa warga biasa. Bahkan Isa tidak membawa risalah apapun. Jadi urusannya cuma satu. Dia mau bikin perhitungan pada orang-orang yang menyembah dirinya, yang membuat dirinya menjadi anak Tuhan, atau yang menyalib orang lain lalu dikatakan itu sebagai Isa alaihissalam. Tugasnya cuma satu itu. Dia ingin bikin perhitungan pada orang-orang Nasrani yang sudah salah menyembah dirinya. Tapi urusan beragamanya, Isa beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bernabi kepada Muhammad, berkitab suci pada Al-Quran, sholat sebagaimana kita sholat. Bahkan Nabi Isa ketika diminta oleh pemimpin umat Islam untuk menjadi imam sholat, beliau menolak. Udah ente aja, saya makmum biasa karena saya bukan nabi, saya cuma mantan nabi. Udah bukan nabi lagi. Dan ini cuma saya saja yang ngomong. Nabi Isa itu lahirnya di Palestina, bukan di negeri Arab. Karena Palestina itu baru jatuh ke tangan umat Islam di zaman Umar bin Khattab tahun 700-an Masehi. Jadi 700 tahun sebelumnya Palestina itu bukan Arab. Jadi Nabi Isa pun tidak bisa bahasa Arab gitu. Maka dia akan belajar dulu bahasa Arab, termasuk belajar baca Quran barangkali ya. Iqra jilid 1, 2, 3. Karena waktu itu dia bukan nabi dan tidak menerima wahyu. Nah, dia tidak menerima wahyu. Kalau dia menerima wahyu, kafir kita. Kalau kita meyakini Isa yang lahir, yang akan turun di akhir zaman itu menerima wahyu, kita kafir. Kenapa? Karena kita mengatakan ada nabi sesudah Muhammad. Jadi kita tidak sebut Nabi Isa, kita sebut Isa, saudara Isa, Isa. Nah, gitu. Ya'juj wa Ma'juj. Nah, ini juga makhluk Allah yang akan melakukan penghancuran di muka bumi, yang di zaman Iskandar Zulkarnain, ya, Zulkarnain. Kedua hewan ini atau kedua makhluk ini dibelenggu, dipenjara di suatu tempat yang ditutup dengan panel baja yang sangat kuat, yang pada hari kiamat belenggu itu akan terlepas dan Ya'juj dan Ma'jujnya akan melakukan kerusakan di muka bumi sebagaimana kita baca di dalam surat Al-Kahfi. Tapi tentang bagaimana detail Ya'juj dan Ma'juj, Rasulullah SAW juga tidak banyak bercerita. Jadi yang kita ketahui hanya poin besarnya saja. Apakah kemudian Ya'juj dan Ma'juj itu adalah seekor naga misalnya, apakah dia Godzilla, apakah dia King Kong dan sebagainya. Nah, itu konsumsi dari Hollywood lah, itu yang cari-cari sensasi gitu ya. Jadi kita mengimani karena di dalam hadis yang sahih disebutkan Ya'juj dan Ma'juj akan keluar, akan memberontak dari belenggunya, dari bentengnya, dia akan keluar dan akan melakukan kerusakan di muka bumi, dan itu bagian dari kiamat kubro. Ini yang paling penting. Quran terhapus, manusia muslim meninggal, Quran hilang. Dari yang ada di lembar-lembar kita itu hilang, dari yang ada di kaligrafi itu hilang,
dari yang ada di memori otak manusia juga hilang, bahkan yang ada di handphone kita hilang juga. Ringtone yang bacaan Quran hilang juga gitu. Bukan kena virus, tapi Allah cabut Al-Quran dari muka bumi, baik dalam bentuk hafalan ataupun dalam bentuk tulisan. Nah, itu satu hal yang gaib sebenarnya. Tapi kalau Allah punya keinginan, ya seperti itu, ya seperti itulah kejadiannya. Al-Quran akan terhapus pada saat detik-detik menjelang terjadinya kiamat kubro. Manusia kembali menyembah berhala karena sudah tidak ada lagi orang beriman. Orang beriman sudah mati di periode awal ketika terjadi asap itu. Ka'bah runtuh. Ini Ka'bah yang sudah didirikan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan sebelumnya sudah didirikan oleh para malaikat di zaman sebelum turunnya Adam. Jadi dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Ka'bah itu didirikan oleh para malaikat pertama kali. Setelah itu kemudian malaikat bertawaf di sekeliling Ka'bah. Dan kemudian ketika Nabi Adam dan istrinya turun ke muka bumi, mereka hidup di sekeliling Ka'bah. Lalu Ka'bah hancur di zaman banjirnya Nabi Nuh, muncul lagi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam untuk ditegakkan kembali di atas puing-puing pondasinya yang dulu sudah runtuh itu. Dan sampai hari ini tegak, baru dia akan runtuh beberapa detik atau beberapa saat menjelang terjadinya kiamat kubro. Ka'bah secara keseluruhan runtuh. Tapi kalau batu-batunya ada yang coplot dan sebagainya diganti, direnovasi, itu sudah selalu terjadi. Tapi kalau secara keseluruhan hilang, itu belum pernah terjadi. Bahkan Hajar Aswad pun pernah hilang juga. Malingnya emang luar biasa. Mungkin kalau orang Betawi bilang usar-usaran di palanya ada 2 biji kali, buandal banget gitu. Hajar Aswad dicolong. Itu pernah kejadian. Tapi kalau Ka'bah runtuh secara keseluruhan belum pernah terjadi. Dan kemudian masuk pada hari haknya ditandai dengan matahari terbit dari barat. Ya, saya nggak tahu. Kalau matahari terbit dari barat ini hitungannya menurut orang yang tinggal di belahan bumi yang mana. Anggaplah di belahan bumi Mekah Madinah sebagai tempat pusatnya hadis ini. Oh, berarti harusnya pagi hari terbit jam 6 waktu Mekah, gitu ya. Nah, matahari ternyata terbitnya bukan jam 6 waktu Mekah dari timur, tapi terbitnya dari barat. Berarti buminya itu akan yang tadinya muter dari arah barat ke timur, gitu ya, sehingga matahari seolah-olah dari timur ke barat, dia berhenti, terus balik lagi. Gitu. Nah, kalau sudah berhenti dan balik lagi, ya goncang semua. Gempa bumi, bencana alam, tsunami dan sebagainya sudah tergambar. Karena bayangkan bumi berhenti dari berputar pada porosnya, pasti semua akan kacau balau. Nah, keluarnya Dabbah. Di atas puing-puing runtuhan Ka'bah itu muncullah hewan melata yang akan menjadi salah satu ikon dari hari kiamat itu. Dabbah itu hewan melata. Kemudian api, ya, ikon hari kiamat itu Dabbah. Yang terakhir adalah api yang menghalau manusia. Di mana-mana muncul api dan sebagainya. Mungkin gambarnya agak-agak mirip lah dengan yang 2012 itu filmnya itu. Sono api, sana lava. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang lebih penting dari itu semua, yang membedakan kiamat versi syariat Islam dengan versi Hollywood adalah begitu kiamat itu terjadi, alam semesta habis. Bumi lenyap, langit lenyap, semuanya lenyap. Gitu. Yang abadi hanya tinggal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau versi Hollywood kan enggak, banjir bandang, ya, semuanya tenggelam, kutub utara pindah ke Amerika, kemudian gunung Himalaya yang tadinya di daerah itu pindah ke Cape Town, pindah ke Afrika Selatan dan sebagainya. Tapi manusia-manusia masih selamat dengan naik kapal itu. Setelah itu ada kehidupan lagi. Nah, itu bukan kiamat kalau dalam pandangan akidah Islam, itu cuma bencana besar gitu kan, tapi bukan akhir dari dunia ini. Nah, dalam akidah Islam, kiamat adalah akhir dari segala sesuatunya, dan setelah itu ada kebangkitan lagi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.